The designs of the engineer have been translated economically and efficiently into terms of metal and plastic, of fabric and glass. Halo Sobat Samudra, kembali lagi bersama kami di channel Samudra Mas Kalimantan. Buat kamu yang baru gabung, jangan lupa subscribe ya. Sobat, mungkin menurut kamu, obeng dan skrup adalah hand tools yang biasa-biasa saja. Tapi, tahukah kamu bahwa ada sejarah panjang di balik obeng dan skrup? Bagaimana sejarah terciptanya skrup dan obeng? Di video kali ini, kita akan membahas sejarah terciptanya obeng dan skrup plus, atau yang sering kita sebut obeng atau skrup Phillips. Tonton sampai selesai ya. Obeng yang aslinya disebut sebagai pemutar skrup atau screwdriver memasuki dunia secara tidak mencolok dan keberadaannya tetap low profile hingga sekarang. Para sejarawan percaya obeng ditemukan di negara Jerman. The Medieval Hostbook of Wolfegg Castle adalah referensi tertulis paling tua yang bisa dikenali tentang obeng. Buku itu terbit antara 1475 dan 1490 Masehi. Sehingga bisa disimpulkan, obeng lahir pada sekitar abad ke-15. Selama 300 tahun, keawetan skrup adalah satu-satunya bukti bahwa ia yang mendukung terciptanya obeng. Kemudian, tiba-tiba dokumentasi tentang obeng menyebar melintasi Eropa, khususnya di Perancis. Obeng pada zaman masa awalnya memiliki pegangan berbentuk buah pir dan dibuat untuk skrup berslot. Skrup logam yang kita kenal sekarang sudah digunakan setidaknya pada abad ke-15 untuk pekerjaan membuat lemari, kabinet, dan untuk menyatukan lembaran logam pada baju perang. Sebelumnya, skrup kayu digunakan untuk alat pengepres anggur dan minyak zaitun pada abad ke-1-3 sebelum Masehi. Tidak diketahui alat apa yang digunakan sebagai fungsi obengnya. Skrup pada zaman dulu harganya sangat mahal. Sebelum sejumlah penyempurnaan dalam pembuatan pada masa awal revolusi, industri pertama yang membuat skrup populer dan menyebar luas, di antaranya proses itu misalnya mesin bubut buatan J.C. Ramsden dan Henry Maudslay. Hal ini berubah pada tahun 1908 saat seorang Kanada bernama P.L. Robertson mematenkan tipe kepala ceruk pertama yang lebih praktis dan cepat untuk keperluan produksi. Skrup Robertson menjadi standar di Kanada dan mengguncang Amerika Serikat saat Ford Motor Company, salah satu konsumen pertama Robertson, menggunakan lebih dari 700 skrup Robertson untuk masing-masing mobil keluaran terbarunya. Kepala skrup kotak pada skrup Robertson bermanfaat karena cocok untuk berbagai jenis obeng. Namun sayangnya, kehancuran bagi Robertson saat ia ditipu oleh partai-partai yang tidak jujur yang melisensi skrupnya di Inggris. Sehingga Robertson tidak mendapatkan hak atas penemuannya dan harus membayar untuk membelinya kembali. Sekarang kita beralih ke Portland, Amerika Serikat. Seorang pebisnis yang berbasis di Oregon, Henry Phillips, mematenkan skrup dengan lubang kepala berbentuk X atau sering kita sebut skrup plus. Sebenarnya, dia membeli hak patennya dari seorang teman sekaligus penemunya, J.P. Thomson. Phillips menyempurnakan desainnya agar lebih cepat penggunaannya. Nah, sekarang kamu sudah paham kan kenapa obeng plus disebut juga dengan obeng Phillips? Yap, karena orang yang pertama mematenkan obeng tipe plus adalah orang yang bernama Henry Phillips. Percobaan sukses pertama untuk skrup ini dilakukan pada mobil Cadillac tahun 1936 yang membuatnya terkenal di industri otomotif. Dan pada tahun 1940, 85% perusahaan pembuatan skrup di Amerika Serikat memiliki lisensi untuk memproduksi desain skrup Phillips. Perlu kamu ketahui, skrup ini juga digunakan pada saat Perang Dunia Kedua untuk banyak produk dan kendaraan perang. Cukup menyeramkan juga ya. Meski aslinya dimaksudkan untuk otomotif dan industri, di zaman modern ini, skrup dan obeng Phillips menjadi sangat berguna bagi pekerjaan rumah biasa di seluruh dunia. Saat ini, masih banyak lagi jenis-jenis skrup yang muncul setelah skrup dan obeng Phillips ditemukan. Perlu waktu 300 tahun,
bagi skrup untuk menemukan berbagai keefektifan penggunaannya dalam berbagai keperluan. Semoga video ini bisa menambah wawasan kamu ya sobat. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Samudra Mas Kalimantan. Harga terjangkau, kualitas terbaik. Dapatkan harga dan kualitas terbaik dengan berbelanja bahan bangunan di Samudra Mas Kalimantan. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0812 5677 3171 atau datang langsung ke offline store kami di Jalan Pangeran Antasari, Ruko 2-3, Sampit, Kalimantan Tengah.